Halo Besti, aku salah. Masih sedih. Aku masih sedih. Esok aja aku sok dengar keputusan Mas Udin kalau udah gak mau sama aku. Jadi ceritanya kemarin kan, teman saya itu ngajak aku ke rumahnya Mas Udin, Mbak Yumna itu. Terus tak pikir aku boleh ke sana itu, dia mau menerima aku lagi. Tak pikir kayak gitu kan. Mbak Yumna kan WhatsApp Mas Udin, tanya Mbak Ci mau ke sana boleh apa enggak. Terus Mas Udin jawabnya boleh. Terus aku pikir, aku tanya lagi gini, aku boleh ke sana itu dia menerima aku apa enggak gitu kan. Habis gitu Mbak Yumna itu telepon itu bertiga, disambungin aku, Mas Udin sama Mbak Yumna di WhatsApp itu. Terus Mbak Yumna itu ada kesibukan, terus aku ngobrol berdua sama dia. Dan di situ dia melontarkan kata-kata itu yang kalau aku nggak meredam emosi pasti aku tuh marah. Semua kata-kata yang menyakitkan hati saya, tapi karena saya itu lagi pengen banget balikan sama dia, jadi saya itu cuma bisa nangis. Saya tidak habis pikir kenapa dia cuma bisa nyalain aku, kenapa dia tidak pernah berpikir dia juga salah. Sampai banget meripatku tuh, karena aku tuh sedih banget. Habis teleponan sama Mas Udin tuh dari jam 5 sore, kurang lebih setengah jam. Sok aku mendengar jawabannya, apa yang dia katakan sama saya itu bikin saya sok. Bisa-bisanya bilang kayak gitu loh. Jadi tujuannya dia dulu nikah sama aku tuh apa? Mendekati aku tuh hanya untuk apa? Kamu tahu nggak? Aku udah kasih tahu sejak dulu sama sampean segala sesuatu, cerita hidupku semuanya, tentang Duren, tentang Evan, tentang Parman, tentang orang-orang yang pernah dekat sama aku. Tapi kamu cuma bisa menyalahkan aku. Kamu ingat nggak? Sama ingat nggak? Aku udah bilang jangan pernah bikin aku kecewa, sakit hati. Kalau nggak, mulutku akan berbicara di TikTok. Karena aku kalau lagi sakit hati, semua aku curahkan di live di TikTok. Kamu pasti ingat kan? Aku pernah bilang jangan sampai kau menyakiti aku kayak Parman. Kalau enggak, aku akan selalu curhat di TikTok. Dan dia bilang iya, tidak apa-apa. Aku masih ingat nggak waktu itu, waktu masih pacaran sama saya. Tapi kenapa kamu bilang kayak gitu? Kamu lupa, aku tuh nggak minta apa-apa. Aku cuma kasih saran sampean cari kerjaan sampai sore. Kalau sampean nggak mau ya sudah. Cuma minta apa sih dari sampean?
minta sampean tuh perhatian sama saya, tapi lah sampean wis kondai yang sampean tuh lupa sama aku, tidak pernah WhatsApp kalau nggak di WhatsApp dulu. Dan sekali sampean yang nyuekin aku di saat aku tuh sakit, itu bikin aku tuh terluka. Aku tidak pernah lupa kok, aku tidak pernah lupa permintaan sampean kalau sampean tuh harus diizinkan ke pengajian setiap hari Senin dan Kamis. Aku nggak pernah lupa, tapi setidaknya sampean tuh ngerti kalau istrinya lagi gak enak badan, lagi sakit, dan aku harus packing barang. Fani nggak mau bantu, dan di saat itu aku bukannya sengaja, aku tuh cuma pengen sampean bantu aku di saat aku sakit. Seolah-olah sampean tuh bilang kalau sejak awal aku ngelarang sampean ke pengajian, padahal sampean juga tahu kan waktu kita habis nikah sampean nggak pernah tak larang hari Senin dan Kamis selalu pergi ke pengajian Gusidam. Tapi beberapa hari ini, bulan ini, dada saya tuh sebelah sini sakit, sampean juga tahu kan aku selalu minum obat. Setiap tengah malam aku kesakitan tak suruh sampean ngambilin obatku, sampean juga tahu kan aku gak pura-pura sakit. Kenapa aku selalu bilang kenapa kamu bilang kalau aku tuh ngelarang sampean? Sejak awal gak pernah. Tapi tadi malam kamu telepon seakan-akan aku gak ada baiknya sama sekali. Dan aku sudah bilang sejak awal, aku tidak bisa tinggal di rumahmu. Aku tidak bisa, ada ibuku yang harus aku rawat. Seolah-olah kamu marah aku gak bisa tinggal di sana, dan kamu tahu ucapanmu yang bikin aku sedih sekali. Apa kelebihanmu yang bikin aku bisa mempertimbangkan kau masih jadi istriku? Sepertinya aku gak ada baik-baiknya di depan sampean, Mas Adi. Kenapa kamu gak pernah ingat apa yang sudah aku lakukan sama sampean? Gak pernah kau ingat. Hanya gara-gara aku membuang cincin, membuka semuanya di TikTok. Tapi seakan-akan aku tuh gak ada baiknya dalam hidup sampean. Aku kalau ke sana memang tidak pernah membantumu bersih-bersih, tapi kamu kan tahu kondisinya itu jam berapa kita ke sana. Dan setiap aku ke sana banyak netizenku loh yang memberi rezeki karena sampean. Itu tidak kau lihat. Itu tidak kau lihat. Jadi seakan-akan aku terjahat. Aku sebenarnya nggak mau ngungkit-ngungkit, tapi keterlaluan zaman ngomong kayak gitu sama saya. Apa yang bikin kamu itu bisa membuat aku balikan? Kamu tidak ingat waktu kamu sakit yang ngerawat siapa? Kamu tidak ingat aku membantumu ini itu? Kamu tidak ingat. Ya kamu ingat kejelekanku aja, buka-buka aibmu di TikTok. Aku cuma pengen kamu tuh tidak perhitungan tenaga sama saya. Kamu sayang sama saya. Mana sih udah datang kenal waktu saya pacaran.
yang gue kenal saat pacaran, saat habis nikah, yang selalu ikhlas membantu istrinya packing, selalu ikhlas bantu istrinya jualan, yang selalu ikhlas di saat aku membutuhkan dia datang. Kenapa kamu cuma bisa melihat keburukanku? Kamu masih ingat kan anakmu itu bikin story di WA dan aku minta bantuannya Mbak Elsa untuk membeli, tapi kamu tidak lihat betapa aku tuh peduli sekali sama kamu, sama Rasa, tapi kamu tidak ingat segala kebaikanku. Yang kamu lihat aku membuka aibmu, mempermalukanmu di TikTok. Aku memang waktu itu saat aku emosi, hatiku tenang, tapi aku tidak tahu beberapa hari ini aku ingat sampean. Makanya aku ingin ngajak rujuk sama sampean, ngajak balikan, tak pikir sampean masih mau sama aku. Tapi ternyata sampean gak mau. Yang sampean lihat itu cuma segala keburukanku, tapi sama tidak pernah melihat apa yang sudah aku lakukan buatmu, buat keluargamu. Itu bikin aku sedih banget. Apalagi kata-katamu itu. Apa yang membuatku bisa menerimamu lagi, apalagi di rumah ini. Aku selalu mengingatkan perjanjian kita sejak awal, tapi kamu lupa. Kamu lupa dengan janjimu sendiri sama saya. Kamu tidak akan pernah menyakiti saya, tidak akan pernah bikin saya kecewa. Kamu tidak akan pernah bikin aku sakit hati. Aku udah gak kuat. Nanti kita lanjut lagi ya. Aku lagi sedih banget sumpah. Doakan aku kuat ya Besti. Aku terus berjuang buat rumahku, buat ibuku, buat anakku. Aku tidak boleh menyerah karena aku ditinggalkan laki-laki. Kan Besti. Terima kasih ya Besti. Assalamualaikum.